Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi di channel yang banyak mengulas pendidikan bahasa kita, Bahasa Indonesia. Pembahasan di video kali ini berkaitan dengan beberapa kisi-kisi yang terdapat di soal ujian tengah semester. Nah, agar sahabat bisa menjawab soal ujian tengah semester dengan baik dan mendapatkan predikat nilai terbaik, tonton video ini dari awal sampai selesai. Mari langsung saja kita bahas kisi-kisinya. Pertama, soal yang berkaitan dengan kalimat efektif. Ciri dari kalimat efektif yaitu subjek dan predikatnya harus jelas, tidak pleonasme atau pemborosan kata, tidak boleh ambigu, logis, bisa diterima oleh akal, sesuai aturan ejaan bahasa Indonesia, kepaduan dan kesejajaran. Perhatikan contoh berikut. Menurut kabar burung ayah sakit. Sahabat, kalimat ini tidak efektif karena tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia, sehingga menyebabkan kalimat ini menjadi ambigu atau bermakna ganda, yang pada akhirnya kalimat ini menjadi tidak logis atau tidak bisa diterima oleh akal. Agar kalimat ini tidak ambigu atau bermakna ganda, saya akan meletakkan tanda baca koma sesuai dengan maksud dan makna yang terkandung di dalam kalimat ini. Pertama, tanda baca koma saya letakkan di setelah kata burung. Menurut kabar burung, ayah sakit. Apakah seperti itu maksud dari kalimat ini? Atau seperti berikut, saya akan meletakkan tanda baca koma di belakang kata burung atau setelah kata kabar. Berikut kalimatnya, menurut kabar, burung ayah sakit. Wow, burung ayah sakit. Nah, sahabat, sekarang paham ya, mengapa di awal tadi saya katakan bahwa kalimat ini tidak efektif? Sahabat bisa menyimpulkan sendiri, silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekarang mari kita lihat kisi soal yang berikutnya, masih berkaitan dengan kalimat, yaitu kalimat majemuk. Majemuk artinya lebih dari satu. Kalimat majemuk berarti kalimatnya lebih dari satu. Karena lebih dari satu kalimat, dibutuhkan konjungsi untuk menggabungkan kalimat ini. Nah, sahabat PBK, materi kalimat majemuk ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan ditonton, linknya ada di pojok sebelah kanan atas atau di kolom deskripsi video ini. Sekarang, mari kita lihat jenis kalimat majemuk. Jenis kalimat majemuk yang pertama yaitu kalimat majemuk setara, berikutnya kalimat majemuk bertingkat, berikutnya kalimat majemuk campuran, dan yang terakhir kalimat majemuk rapatan. Saya berikan satu contoh pada kalimat majemuk bertingkat. Saya baru bisa berangkat setelah hujan reda. Ini adalah contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi yang digunakan yaitu kata setelah. Contoh yang lebih lengkapnya bisa sahabat tonton di video sebelumnya. Silahkan diklik linknya di kolom deskripsi. Kisi soal yang berikutnya berkaitan dengan kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta disajikan berdasarkan data kuantitatif yang bersifat objektif dan tidak terdapat unsur penilaian dari seseorang. Sedangkan kalimat opini disajikan berdasarkan gagasan, pendapat, pikiran, penilaian dari seseorang yang bersifat subjektif serta terdapat pendapat, saran, dan prediksi dari seseorang. Berikut ini adalah contoh dari kalimat fakta Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan yang berikut ini adalah contoh dari kalimat opini. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Nah, bagaimana sahabat? Sudah bisa membedakan antara kalimat fakta dengan kalimat opini? Mari kita lihat kisi soal yang berikutnya. Kisi soal berikutnya berkaitan dengan afiksasi atau proses imbuhan. Afiksasi terdiri dari prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks yaitu imbuhan yang ada di awal kata, infiks imbuhan yang ada disisipkan atau di tengah kata, sufiks adalah imbuhan yang berada di akhir kata, sedangkan konfiks adalah imbuhan yang merupakan gabungan antara awalan dengan akhiran. Saya berikan satu contoh saja dari jenis afiksasi ini. Kata gigi mendapatkan infiks atau sisipan R berubah menjadi gerigi. Lebih lengkapnya lagi penjelasan mengenai afiksasi,
Silakan ditonton video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Kisi soal berikutnya berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang selalu terdapat di dalam teks bahasa Indonesia yang terdiri dari verba, adjektiva, nomina, adverbia, numeralia, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan verba relasional. Secara pengertian, verba yaitu kata kerja, adjektiva kata sifat, nomina kata benda, adverbia kata keterangan, numeralia kata bilangan, konjungsi kausalitas yaitu kata hubung sebab akibat, konjungsi kronologis yaitu kata hubung yang menggambarkan urutan waktu atau kejadian. Sedangkan verba relasional yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Dari semua ini saya hanya memberikan satu contoh. Saya berikan contoh pada konjungsi kausalitas. Banyak orang yang gagal akibat tidak disiplin waktu. Konjungsi kausalitas dalam kalimat ini yang digunakan yaitu tulisan yang berwarna merah ini sahabat, yaitu kata akibat. Jika sahabat ingin contoh yang lebih lengkap, silakan ditonton videonya, klik link video di kolom deskripsi. Sahabat PBK, masih banyak kisi-kisi soal lainnya dan itu tidak bisa saya bahas semuanya sebab video ini akan terasa panjang nantinya. Jadi, pembahasan ini saya akhiri. Jangan lupa terus belajar, tingkatkan terus pemahaman terhadap pendidikan bahasa kita, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.